Nah, selanjutnya di sini nanti kita harus memasang ponsel atau HP. Nah, di sini kita pasang tripod. Nah, ponsel ini terkoneksi dengan aplikasi Zoom atau Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lulus di dalam tahap verifikasi berkas ya, atau pendaftaran dan seleksi administrasi. Langkah berikutnya, nanti teman-teman itu adalah mengikuti seleksi kemampuan akademik atau pretest PPG teman-teman, untuk nanti bisa masuk ke dalam tahap-tahap berikutnya menjadi mahasiswa PPG. Ini adalah jika kita nanti dinyatakan lulus ya. Nah, selanjutnya hal yang saat ini sangat populer ditanyakan oleh teman-teman itu adalah kira-kira apakah PPG di tahun 2022 ini nanti daring ataukah luring. Nah, apakah PPG 2022 nanti itu daring? Kira-kira kalau misalkan daring, bagaimanakah persiapan kita? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, kalau misalkan kita merujuk pada Permendikbud nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan, tepatnya di sini diatur pada bagian kelima, yaitu moda pembelajaran program PPG dalam jabatan. Dan di sini kita lihat pada pasal yang ke-15, moda pembelajaran program PPG dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 3 dapat dilaksanakan melalui cara ini. Yang pertama ini adalah daring atau dalam jaringan. Yang kedua ini bisa melakukan dengan cara luring atau juga kombinasi daring dengan luring. Selanjutnya untuk informasi update terkait tentang penyelenggaraan PPG di tahun ini, kita dapatkan informasi sekilas, yaitu kita simak dari sambutan pidato dari Direktur Jenderal PPG dan juga tim yang telah menyajikan materi-materi, bahwa disampaikan untuk rangkaian pelaksanaan PPG tahun 2022 ini nanti dilakukan secara daring. Yang mana di sini kalau misalkan kita bisa rangkum, ini adalah penyebabnya. Yang pertama, dikarenakan Indonesia masih dalam rangka kondisi pandemi COVID-19 yang belum usai. Dan kita harus selalu berdoa ya, semoga pandemi COVID-19 ini segera sirna dari negara kita. Dan yang kedua, ini adalah untuk mengutamakan kesehatan dan juga keselamatan, baik itu dari panitia, peserta maupun juga dosen. Jika kita melihat pada fakta yang ada seperti ini, maka kalau misalkan kita melihat pada rangkaian pelaksanaan PPG yang nanti akan dilaksanakan, yang mana di sini dimulai dari yang pertama, yaitu pelaksanaan seleksi akademik. Nah, ini adalah tahapan yang pertama ya. Tahapan yang pertama ini adalah pelaksanaan seleksi akademik atau pretest PPG. Ini dilakukan secara daring berbasis domisili. Yang dimaksud dengan daring itu adalah tidak ada tatap muka. Jadi nanti tesnya atau ujian pretest seleksi akademik ini adalah dilakukan dalam jaringan atau online. Kemudian berbasis domisili. Artinya peserta ini mengerjakan soal pretest ini dari domisili masing-masing. Dan tentunya itu nanti tetap akan diawasi teman-teman. Nah di sini jadi secara gambarannya nanti teman-teman itu menginstal sebuah aplikasi yang akan disediakan oleh Kemdikbudristek ya, yaitu Safe Exam Browser biasanya atau SEB teman-teman. Nah nanti di laptopnya sudah dipasang dengan aplikasi Safe Exam Browser ini, maka nanti ini adalah sama halnya dengan aplikasi ujian online, sehingga nanti kita tidak bisa browsing-browsing ya kalau misalkan sudah membuka aplikasi ini. Nah, di sini kita misalkan nanti menggunakan laptop di sini ya. Ini kita nggak bisa browsing di sini, kita nanti duduknya di sini. Nah, selanjutnya di sini nanti kita harus memasang ponsel atau HP. Nah, di sini kita pasang tripod. Nah, ponsel ini terkoneksi dengan aplikasi Zoom atau Google Meet yang nanti akan mengawasi kita teman-teman. Nah, ini akan mengawasi kita yang sedang mengikuti seleksi akademik ya.
Jadi di sini kita diawasi secara virtual juga. Meskipun di sini kita diawasinya dengan cara virtual, namun kita harus tetap mengindahkan segala arahan ya dari pengawas ruang, teman-teman. Ini jadi gambarannya untuk rangkaian pelaksanaan PPG yang pertama, ini adalah seleksi akademik atau pretest PPG. Ini dengan cara daring berbasis domisili. Kemudian yang kedua, kegiatan pendidikan profesi guru atau kegiatan pendidikan PPG-nya inilah daring melalui LMS PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, alamatnya itu adalah ppg.simpkb.id. Nah, jadi di sini nanti disediakan pada akun SimPKB kita yaitu LMS atau Learning Management System yang digunakan untuk pelaksanaan PPG tahun 2022. Untuk gambarannya, nah teman-teman silahkan pantau di playlist saya yaitu tutorial PPG ya di tahun 2021 kemarin sudah lengkap, teman-teman. Termasuk cara mengerjakan tugasnya bagaimana, cara uploadnya bagaimana, cara unduhnya bagaimana, itu semua sudah lengkap di sana. Nah ini teman-teman, jadi untuk seleksi akademik ini nanti dengan berbasis domisili, kemudian kegiatan PPG ini melalui LMS PPG dalam jabatan di SimPKB. Nah selanjutnya terkait tentang UKM PPG ini nanti juga menggunakan daring berbasis domisili. Jadi dari Ditjen GTK ini sudah mempertimbangkan dikarenakan negara kita masih dalam masa pandemi COVID-19 dan untuk mengutamakan keselamatan serta kesehatan peserta dan panitia serta dosen, maka untuk pelaksanaan ini nanti tetap dilakukan secara daring. Nah ini teman-teman. Nah, jadi di sini termasuk juga untuk UKM PPG yang nanti terdiri dari UP dan juga UKIN, maka nanti menggunakan yaitu UP berbasis domisili. Artinya menggunakan laptop kita masing-masing, nanti diawasi dengan kamera HP masing-masing, diinstal dengan aplikasi Google Meet yang terintegrasi dengan SimPKB. Jadi nanti kita diawasi secara virtual, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk menghadapi hal ini kira-kira ini kita harus mempersiapkan apa saja. Tentu saja untuk rangkaian pelaksanaan PPG yang secara daring ini kita tidak mudah, teman-teman. Jadi kita harus bisa mempersiapkan sejak dini ya untuk persiapannya. Nah yang pertama teman-teman, yang pertama ini adalah kita persiapkan perangkat IT yang memadai, teman-teman. Dan di sini saya hanya menyebutkan beberapa perangkat yang paling utama. Dan di sini misalkan saja untuk laptop, HP Android dan juga koneksi internet. Karena tiga hal ini adalah merupakan hal yang sangat pokok, teman-teman. Nah, di sini untuk laptop misalkan. Untuk laptop ini adalah sesuai dengan pengalaman saya kemarin. Ini adalah menggunakan laptop yang minimal itu adalah RAM-nya itu RAM 4, teman-teman. Jadi kalau misalkan dipasang, diinstal aplikasi SafeXM Browser ini nanti dia tidak akan terlalu berat ya, jadi sistemnya nggak akan berat. Kita perhatikan juga untuk RAM-nya itu, kemudian untuk kapasitas memorinya kita perhatikan, untuk kekuatan baterainya kita harus bisa ukur. Nah itu teman-teman. Kemudian untuk HP Android ini juga upayakan HP Android yang mungkin sudah bagus ya teman-teman, mulai dari segi RAM-nya atau mungkin dari segi kejernihan dari kameranya, supaya nanti pada saat kita gunakan untuk di sini kamera pengawas, maka nanti semua gambar akan terlihat dengan jelas. Nah selanjutnya yang tak kalah penting ini adalah koneksi internet yang stabil. Nah sesuai dengan pengalaman ini adalah teman-teman upayakan kalau bisa ini menggunakan jaringan WiFi, dikarenakan pelaksanaan PPG nanti itu akan sangat banyak sekali yaitu waktu-waktu yang menggunakan, bahkan hampir sebagian besar itu adalah semuanya itu menggunakan tatap maya, menggunakan aplikasi telekonferensi ya, entah itu Zoom atau mungkin juga Google Meet. Nah itu biasanya memerlukan koneksi internet yang stabil, dan juga kalau misalkan kita pakai data mungkin ya itu nanti akan lebih boros, teman-teman. Nah berikutnya ini adalah kita harus persiapkan diri untuk menguasai TIK ya secara memadai, sehingga nanti kita tidak mengalami kesulitan. Bagaimana sih caranya install aplikasi SAP? Nah tutorialnya sudah ada pada video saya sebelumnya. Kemudian bagaimana cara mengoperasikan ini, cara aplikasi ini dan lain sebagainya. Dan teman-teman perlu perhatikan juga untuk belajar cara edit video ya.
karena ini membuat video pembelajaran yang sangat banyak sekali. Dan yang penting ini kita harus menjaga kesehatan teman-teman, supaya kita tetap semangat ya dalam belajar dan kita lulus dengan nilai yang memuaskan dan menjadi guru yang profesional.